Ya, nah kita akan lihat soal ini ya. Kita lihat soal ini. Eh, Soal nomor satu tentunya tidak usah dibahas ya. Saya kira ini cuma teori-teori saja. Saudara bisa pahami dengan mudah kalau ini. Nah, saya ingin cenderung membahas yang rancangan basis data ini. Soal yang kedua, nilainya 75 ini ya. Oke. Nah, di sini kita lihat adalah sebuah ERD tentang rantai distribusi obat pada farmasi dan pada pasien secara bebas tanpa resep dokter. Nah, tanpa resep dokter ini. Jadi rantainya tentunya adalah dari pabrikan ya, memproduksi obat, kemudian obat ini dijual oleh farmasi ya. Terkadang obat ini juga dijual oleh pasien secara langsung ya. Bisa lewat farmasi, tapi sebenarnya penjualan bisa lewat pabrik, bisa juga sebenarnya lewat farmasi. Farmasi di sini adalah sebenarnya apotek ini ya. Nah, desainnya seperti ini adalah satu ERD. Lalu ini ditanyakan, saya kembali ERD. Kalau kita lihat ERD di sini, maka di sini ada 4 entitas. Ya. Yang pertama adalah farmasi itu sendiri, kemudian produsen, ya, pharmaceutical corp ya, jadi ini pabrik obat, ini adalah apoteknya, pasien, ya, kemudian obat itu sendiri. Jadi ada 4 entitas. Nah, pertanyaannya, jika kita menghapus data dari pharmaceutical, ya, jadi pharmaceutical ini adalah data tentang pabrik-pabrik obat. Kalau salah satu pabrik obat kita hapus, maka apa yang terjadi pada obat yang diproduksi? Nah, gimana jawabnya ini? Saudara menjawabnya apa ini? Apa yang terjadi dengan obat yang diproduksi? Ya, silakan. Siapa yang mau menjawab nih? Mas Lambang, Mas Erlangga, Mas Ivan, Mas Azaria. Wah, ini kita cuma berempat nih, berarti mahal ini bayarnya ya. Jangan disia-siakan, ini privat nih, kuliah privat. Silakan, siapa mau memulai? Jika kita menghapus data dari pharmaceutical, ya satu pabrik kita hapus, apa yang terjadi pada obat yang diproduksi perusahaan? Ya, silakan. Ikut terhapus, Pak. Ya, Mas Ivan. Ikut terhapus, Pak. Gimana Mas Ivan? Sebentar. Ikut terhapus. Obatnya terhapus? Ya. Ya, mengapa obatnya terhapus? Soalnya dia entitas lemah yang bergantung sama pharmaceutical co itu, Pak. Oh ya, di situ draftnya berupa satu entitas lemah ya. Jadi kalau pabrik obatnya dihapus, maka obat yang diproduksi itu juga akan terhapus. Mengapa? Karena keberadaan obat itu ditentukan oleh pabrik pembuatnya. Baik, yang lainnya? Mas Azaria? Jawabannya apa kalau Mas Azaria? Saya agak beda, Pak, jawabannya. Agak beda, oke, gimana? Kalau menurut itu data obat tidak akan terhapus karena entity drug masih dibutuhkan oleh farmasi dan pasien. Ya, ini dua pendapat yang berbeda. Data obat tidak akan terusik. Mengapa? Karena entitasnya masih ada. Ya. Nah, ini kalau berbicara dari sisa ya. Jadi kalau pabriknya itu pernah memproduksi, ya, pabriknya pernah memproduksi, kemudian
produksi obatnya tercatat dalam entitas obat ini, maka ketika pabrik itu terhapus, ya data obatnya sebenarnya masih tersisa. Tidak masalah. Hanya tentu akan masalah ketika ditanyakan siapakah pembuatnya. Ya error, karena datanya nggak ada. Ya, tetapi data obatnya masih ada. Paham ya? Ini Mas Ivan ya, yang tadi berbeda. Jadi kalau data ini pernah ada, ya, pabrik farmasi A ini pernah memproduksi obat. Nah, produksi obatnya tentu akan ada di dalam entitas obat. Nah, saat kemudian pabriknya dihapus, nama rekodnya dihapus, datanya dihapus, apakah data obat ini kemudian terhapus begitu saja? Nah, tentunya tidak. Tetap ada, karena dia sudah membentuk sebuah entitas tersendiri. Akan berbeda kalau ini ada dalam sebuah entitas. Ya. Jadi obatnya itu tidak ada, tetapi masuk di dalam atribut pabrik. Nah, itu berbeda. Kalau pabriknya dihapus, otomatis obatnya akan terhapus. Nah, ini sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang yang berbeda. Tetapi semuanya bisa dibenarkan, ya. Kalau Mas Ivan mengatakan, nah, pabriknya sudah tidak ada, pasti tidak akan ada obat yang akan diproduksi, betul. Ya, jadi kalau pabriknya sudah tidak ada, maka di kemudian hari pasti tidak akan ada obat yang diproduksi. Tetapi untuk sementara, mungkin saja data obat yang tersisa itu masih ada. Ya, data yang tersisa, obat yang tersisa pasti masih ada. Nah, ini nanti akan menjadi satu penjelasan. Ya. Apakah saudara benar akan kemudian menghapuskan obat itu? Ya. Jadi kalau data farmasinya dihapuskan, maka semua obat produk dari farmasi itu akan dihapuskan. Padahal stoknya masih. Kalau saudara menginginkan itu, ya nggak apa-apa. Ya, karena itu proses bisnisnya begitu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu maksudnya gimana? Ya, misalkan ini ada dalam sebuah distributor gitu ya, dalam sebuah distributor. Kalau sebuah ini juga distribusi ya. Jadi kalau pabrik itu mengundurkan diri dari distribusi kita, maka seluruh produk dari pabrik tersebut, meskipun stoknya masih ada, itu akan dihapus semua, dikembalikan. Itu bisa saja begitu. Tetapi bisa juga, janganlah stok yang masih ada, kita habiskan. Nah, ini perbedaan yang dua. Ya, jadi dua-duanya sebenarnya benar, Mas. Dua-duanya ini benar. Ya, saya mengatakan ini benar, tapi reason-nya saja yang harus dijelaskan. Oke ya, jadi jawabannya itu bisa Mas Ivan benar, Mas Asalia juga benar. Apa ada yang punya pendapat yang lain? Mas Erlangga, ini Mas Caroko kok keluar masuk nih. Mas Erlangga, punya pendapat? Saya sama seperti Mas Ivan, Pak. Oke. Mas Lambang? Kalau saya produksi obat masih berjalan, Pak. Gimana? Produksi obat masih berjalan. Oh, oke, masih. Jadi data obatnya masih ya? Oke. Ya. Karena ini ada 4, pendapatnya 2-2. Ya, draw. Nah, tapi tidak voting ini ya, saya nggak voting kita. Nggak boleh voting. Ya, jadi benar ini. Oke. Jawabannya bisa datanya dihapus, bisa pula datanya tidak dihapus. Ya. Oke. Entitas lemah memang benar sih, entitas lemah itu. Keberadaannya tergantung dari induknya. Ya, jadi seperti mahasiswa dengan orang tua. Ya. Data orang tua itu adalah entitas lemah. Entitas lemah artinya apa? Tidak mungkin data orang tua itu ada,
kalau mahasiswanya nggak ada. Ya, mahasiswanya nggak ada, pasti data orang tua itu tidak ada. Nah, sekarang pertanyaannya, data orang tua ini bisa saja ganda. Ya. Kalau orang tuanya, kalau mahasiswanya itu lebih dari satu, kan begitu ya. Kakak adik semuanya masuk di dalam satu prodi yang sama misalkan. Yang satunya lulus, maka data itu dihapus. Apakah data orang tuanya otomatis terhapus semua? Pasti tidak, ya, karena masih ada mahasiswa yang tinggal di situ. Ya, jadi masih sisa. Nah, kalau sekarang mahasiswa sudah keluar semua, ya otomatis mahasiswa data orang tua itu dihapus. Tapi ini kan persoalannya berbeda dengan obat, karena obat ini kan tidak cuma satu satuan, ya. Obat ini bisa banyak butir, ya. Jadi stoknya masih ada, ya bisa saja itu tidak dihapuskan. Tetapi kalau pengen menghapuskan, ya nggak apa-apa. Ya, jadi itu penjelasannya. Paham ya? Yang kedua, apakah jika kita menghapus farmasi yang menjual obat, farmasi ya, apakah juga harus menghapus obat? Nah, kalau kita menghapus farmasi yang menjual obat, apakah kita juga harus menghapus obat? Nomor B. Jawabannya apa ini? Kalau tadi Mas Ivan, yang sekarang jawab pertama Mas Erlangga. Saudara jawabnya apa? Apakah jika kita menghapus farmasi yang menjual obat, apakah kita juga harus menghapus obat? Tidak, Pak, tidak harus menghapus karena kan yang membuat obat kan di sini para mahasiswa. Ya, pharmaceutical. Ya, oke. Mas Lambang. Tidak perlu. Nggak perlu. Nggak perlu. Karena apa? Karena farmasi itu penjual. Emangnya yang dihapus itu satu-satunya penjual? Tidak kan? Yang menjual obat itu banyak. Kalau satu farmasi yang penjual obat ini mau dihapus, ya hapus saja. Data obat tidak akan masalah. Ya kan? Ya, oke, jawabannya itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke desain ini yang ke C. Lengkapi, ubah, sempurnakan gambar ER model tersebut lengkap dengan jenis atribut dan kardinalitasnya. Jika ingin melibatkan dokter, resep, dan kontrak. Dokter, resep, dan kontrak. Jadi ada 3 entitas boleh dikatakan gitu ya, dokter, resep, kontrak. Dengan keterangan sebagai berikut. Setiap pasien harus memiliki satu dan hanya satu dokter utama. Ya. Jadi relasinya antara pasien dengan dokter ini adalah satu ke banyak ya. Seorang pasien punya banyak kebalik. Banyak ke satu ya. Seorang pasien hanya punya satu dokter, tetapi seorang dokter bisa punya banyak pasien. Setiap dokter setidaknya punya satu pasien. Ya. Kami ingin tahu setidaknya spesialisasi dokter dan tanggal masuk. Wah, ini nanti jadi atribut saja. Ya. Jadi atribut. Kemudian setiap penggunaan obat oleh pasien harus diresepkan oleh dokter. Harus diresepkan. Ya, jadi tidak ada seorang pasien yang membeli obat tanpa menggunakan resep. Resep akan dibuat oleh dokter. Ya. Resep akan tercipta jika pasien menghubungi dokter. Jadi dokterlah yang kemudian mengeluarkan resep tersebut. Yang berikutnya, perusahaan farmasi memiliki kontrak tertentu dengan apotek. Perusahaan farmasi dapat melakukan kontrak dengan beberapa apotek, dan apotek dapat melakukan kontrak dengan beberapa farmasi. Wah, ini berarti ada apotek muncul. Oh, di sini nggak ada apotek ya? Oh, apotek farmasinya itu tadi. Apoteknya itu dapat melakukan kontrak dengan perusahaan farmasi,
untuk setiap kontrak ingin menyimpan tanggal mulai dan tanggal akhir. Nah, ini berarti permintaannya hanyalah kita diminta untuk memperkompleks masalah. Ya. Oke, saya akan ganti untuk men-sharekan, saya kerjakan pakai PowerPoint ya. Saya akan ambil PowerPoint-nya. Mana PowerPoint-nya? Oke. Ya, saya pakai PowerPoint nih. Jadi, saya gambarkan saja. Tadi sudah ada pasien, boleh dikatakan di sini. Ya, ini adalah pasien. Nah, kemudian sekarang pasien harus ada dokternya. Pasien harus punya dokter. Oke, mungkin saya agak jauh. Punya dokter. Oke. Kemudian farmasi apotek menjual obat. Nah, ini sudah ada farmasinya itu ini. Farmasi. Ya, kalau di situ ada farmasi, ini adalah sama dengan apotek sebenarnya. Apotek sama lah. Yang dimaksudkan itu farmasi atau apotek. Apotek. Nah, ini apotek. Kemudian ada lagi apa ini? Drugnya ya. Obat. Saya terjemahkan jadi obat ya. Kemudian ada lagi adalah pabrik obat. Pabrik obat dikatakan di sini sebagai perusahaan farmasi. Wah, ini yang farmasinya ada 2. Ya, perusahaan ini ya, perusahaan gitu aja. Ini adalah perusahaannya. Oke. Nah, begini. Kemudian ini garisnya harus double ya. Gimana membuat garis double? Shape, outline, bentuk garisnya harusnya double. Mana bentuk double? Oke. Oke. Semoga sudah berubah. Oke. Oke ya. Nah, pasien, dokter, terus apa lagi nih kan? Resep. Nah, resep. Apakah resep jadi entitas sendiri? Kita lihat. Resep itu sebenarnya tidak muncul dengan sendirinya. Resep ini muncul karena ada hubungan pasien dengan dokter. Maka saya akan gambarkan resep itu sebenarnya sebagai sebuah relasi. Ya, meskipun kalau di situ dikatakan harus ada entitas. Oh ya, nanti dulu. Ya, mengapa nanti dulu? Karena resep ini tidak mungkin muncul sendiri. Masa tiba-tiba ada resep? Nggak ada. Ya, pasti harus ada pasien yang berhubungan dengan dokternya. Ya, oke, begini. Nah, inilah resep itu. Ya, resep itu ini. Oke, saya tulis ini. Ini resep. Oke, ya, inilah resep ini. Ya, jadi masih terlihat ya tulisannya ya, tulisan resep maksudnya. Nah, resep itu di sini. Nggak mungkin dokter mengeluarkan resep tanpa pasien. Pasien juga nggak bisa membuat resep tanpa dokter. Maka resep itu muncul karena relasi pasien dengan dokter. Nah, kemudian di situ juga ada relasi di mana sebuah farmasi obat ya, ini melakukan kontrak. Saya
Ya, ya. Nah, kontrak dengan perusahaan. Oke. Nah, oke, begini ya. Nah, inilah kontraknya. Ya, ini adalah kontraknya. Saya tulis di sini. Kontrak. Nah, kontrak itu terjadi ya kalau ada farmasi atau apotek yang bekerja dengan perusahaan. Yang lainnya saya tidak ubah dulu ya, tidak saya ubah. Yang lainnya tetap gambarnya. Obat, nah obat dengan pasien. Tadi ada obat dengan pasien. Kalau tadi ada obat langsung berhubungan dengan pasien. Pasien takes drug, tadi begitu. Nah, ini enggak ada, karena sekarang aturannya adalah pasien tidak bisa membeli obat langsung. Dia harus melalui resep dokter. Ya, maka kalau tadi ada gambar di sini, kalau lihat dalam soal ya, saudara lihat di soal itu, oke, oke, ya. Nah, nah, oke. Nah, tadi kalau di dalam soal sih ada tulisan ini, ya, membeli langsung, membeli. Di sini bahasanya adalah teks, ya, membeli. Oke. Nah, ini sekarang nggak ada. Ini kita silang. Gimana ya nyilangnya tuh? Gawe tanda silang. Ada enggak? Insert silang. Wis ada ya. Oke, wah ini tak silang. Wing. Wah, gambarnya ben ketok diganti gambar warnanya yang enggak ada nih. Ya, sudah, Pak. Oke, twing ya. No, oh sorry, shape-nya novil. Twing. Nah, ya ini saya hapus ini gambarnya karena sekarang udah enggak boleh. Gitu ya. Nah, ini tetap ini diproduksi. Ya, ini diproduksi. Oke, saya turunkan saja ini di sini. Ini saya turunkan di sini. Oke. Oke. Oke, nah, ini adalah diproduksi. Dibuat. Dibuat. Oke, begini. Nah, sekarang persoalannya adalah ini. Ini ya. Nah, kalau ditanya di sini dokter memiliki setidaknya satu pasien, nah berarti kita tinggal bicara tentang kardinalitas antara pasien dengan dokter. Satu pasien hanya boleh mempunyai satu dokter. Ya, nah, begini. Ya. Oke. Ya. Tapi satu dokter boleh banyak pasien. Nah, maka relasinya adalah N. Gitu ya. Jadi satu dokter boleh banyak pasien, tapi satu pasien hanya satu dokter. Relasinya 1 to N. Nah, kalau 1 to N, satu ke many, maka nanti kalau dibuat tabel, itu biasanya adalah kunci primary key. Yang satu akan menempel ke yang banyak. Ya, jadi ini bisa tidak membentuk sebuah tabel sendiri. Ya. Oke. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi. Kami ingin tahu setidaknya setiap spesialis dokter dan tanggal masuk sebagai anggota profesi. Wah, itu cuma atribut, ya kan? Cuma atribut. Kita tambahkan saja di sini atributnya bisa banyak. Ya. Tambahkan di sini apa atributnya? Sak momoi, ya.
Apa ini tadi? Spesialisasi. Nah, spesialisasi. Tulisannya saya perkecil. Masih bisa dilihat tulisan spesialisasi? Oke. Masih, Pak. Oke. Kalau ini spesialisasi, terus tanggal masuk profesi, ya. Tanggal profesi. Nah, terus apa lagi? Tanggal profesi. Udah, ya udah. Oke, ini hanya menjadi atribut, tidak masalah ini. Ya, hanya menjadi atribut. Oke. Nah, begini. Nah, tentunya masih ada atribut yang lain tentunya, ya kan? Apa? Apa atribut dokter tuh? Ya, kode dokter, ya, nomor ID dokter. Nomor ID dokter itu apa ya? Ya, ID dokter lah. ID dokter, ya. Kemudian ada juga nanti namanya, nama dokter, ya, nama dokter. Ini, ya. Gini dan seterusnya. Nah, lalu sudah dokter, resep sudah. Setiap penggunaan obat harus dilihat dokter, berarti ada resep, tidak boleh ini makanya saya silang, ya. Sudah saya silang nih. Oke. Tak silang gede, barang disilang gede bingung. Oke, sudah dihapus. Nah, kemudian perusahaan farmasi punya kontrak. Oke, terus apa lagi? Perusahaan farmasi juga punya kontrak dengan beberapa pasien, jadi kontraknya setiap apotek punya satu kontrak. Saya gambarkan dulu. Oke. Setiap apotek, ya, atau setiap farmasi dapat melakukan dengan beberapa apotek. Oke, saya mulai dari sini. Setiap farmasi bisa melakukan kontrak dengan banyak apotek. Oke, ini kan. Nah, kemudian setiap dan apotek dapat melakukan kontrak dengan beberapa farmasi. Dan apotek, ya, ini saya tambahkan di sini, ya, satu apotek bisa kontrak dengan banyak farmasi, N. Gitu. Nah, kalau seperti ini relasinya apa? Ini yang satu dikalahkan, yang kecil dikalahkan. Berarti satu dihapus, ini dihapus. Nah, jadi relasinya adalah N ke N. Nah, itu tentang hubungan antara perusahaan dengan apotek. Gitu ya. Oke. Untuk setiap kontrak kami ingin menyimpan tanggal dan mulai akhir. Oke, nah ini jadi atribut saja. Jadi ternyata di sini perlu atribut tanggal kontrak. Tanggal kontrak. Tanggal kontrak. Awal boleh dikatakan, ya. Dan tanggal kontrak akhir. Tanggal kontrak akhir. Oke. Ya, kita beri garisnya. Oke. Ya. Biar manis.
Ya, ini udah selesai itu. Selesai. Ya. Kemudian pertanyaan D, transformasikan model ER dalam model relasional. Nah, berarti kita akan menerjemahkan ER ini menjadi sebuah tabel. Nah, ini akan menjadi tabel. Gambar tabel itu kalau di sini simbol tabel adalah simbol tabel ini apa ya? Simbol tabel apa, Mas? Ini flowchart mulai penyimpanan. Ya. Nah, ini. Nah, ini boleh. Nah, ini akan jadi tabel. Nah, ini akan jadi tabel. Saya pakai warna yang lebih sendu. Apa ya? Kuning muda, hijau muda lah, enggak apa-apa. Oke, nah, ini ada tabel pasien. Ya, taruh saja ini ada nomor pasien ya. Oke, ini tak kecilin dulu gambarnya. Nomor pasien. Ya. Terus apalagi atribut nomor pasien? Ada lagi nama pasien, ya toh. Nama nomor pas gitu aja. Pas, nama pas, gitu kan. Terus alamat pas, ALMT pas, ya, dan lain-lain. Ya, dan lain-lain. Dan lain-lain. Oke, gitu. Ya kan? Jadi tabel. Kemudian farmasi juga jadi tabel. Farmasi juga jadi tabel. Apa ini? Kode APT. Kode APT, apotek. Kode APT. Kemudian nama APT. Kemudian alamat APT. Dan lain-lain. Ya kan? Lalu apalagi yang jadi tabel? Nih, ya. Dokter juga jadi tabel. Apa itu tadi? Jadinya adalah ID dokter. ID dok. Kurangka. ID dok. Nama dok. Terus spesialisasi dok. Spesialisasi dok. Terus apa lagi itu? Dan lain-lain ya. Dan lain-lain, wes. Kemudian obat, ini juga jadi tabel. Apa obat? Kode obat. Kode obat, nama obat, OBT. Terus apa ini? Jenis, ya, kapsul dan segala macam, ya. Oke. Kemudian nama perusahaan farmasi. Ini juga jadi tabel sendiri. Kode pabrik. Nah, boleh dikatakan begini. Nama pabrik. Namanya ganti NM. Nama pabrik. Kemudian ya wis dan lain-lain gitu aja. Oke, ya kan? Lalu ini karena relasinya end to end, maka ini juga berpotensi menjadi tabel sendiri. Apa ini? Nomor kontrak. Nomor kontrak. Kemudian tanggal kontrak awal, tanggal penawal, terus ada lagi tanggal kontrak akhir, tanggal penawal, tanggal kontrak akhir, dan lain-lain.
Gitu ya. Nah, sudah jadi, ya kan? Buat aljabar relasi untuk mengetahui obat tertentu yang diresepkan dari nama. Oh, sebentar, ya ini kurang nih ya. Ini ada ID dokter, maka tadi saya masukkan kalau kita tidak ingin ini menjadi resep, ini menjadi entitas sendiri, maka kita bisa ciptakan ini masuk ke sini. Tetapi kalau ini menjadi resep itu sering, maka relasinya untuk resep ini tidak bantu many, tetapi many to many. Ya. Resep ini bisa banyak. Ya. Karena resep ini bisa banyak, maka akan lebih baik jika ini kita jadikan tabel juga. Nah, saya taruh di sini ya. Oke, nah, ini adalah nomor resep, tanggal resep, kemudian item, nah, item obat, ya. Tanggal resep, nomor resep, kemudian ini tambah lagi yang penting adalah ID dokter, iya, item obat. Nah, ini yang menarik ini teman-teman. Gimana nih biar bisa turun? Oke, saya turunkan semua. Oke. Nah, ini teman-teman ini yang menarik ya. Item obat ini nggak bisa disendirikan, tidak bisa jadi satu. Karena nanti kalau satu, nomor resep, tanggal resep, dan ID dokter akan berulang. Nah, itu yang dinamakan kalau dalam teori normalisasi itu adalah redundan. Maka kemudian ini kita pisah. Ya, item obat, kemudian ada jumlah obat, ya kan? Terus ada aturan minum, ya kan? Nah, ini ada sendiri-sendiri. Maka ini kita buatkan sebagai sebuah tabel tersendiri. Nah, tabel ini saling berhubungan. Oke, saya gambarkan sekarang relasinya. Bagaimanakah sih hubungannya? Nih, nomor resep dan nomor resep berhubungan. Supaya terlihat, saya ubah jadi merah. Oke, kok orange nih? Ada enggak yang merah? Oh, enggak ada. Oke. Ada yang merah. Ya, ini hubungannya begini. Ya, jadi ini terhubung. Nah, sekarang kalau kita diminta mengetahui obat tertentu yang diresepkan dari nama pasien tertentu oleh nama dokter tertentu. Ya, bisa enggak? Ya bisa. Item obat ini tentunya adalah pakai kode obat. Nah, ini tidak item obat, ini adalah kode obat. KD OBT. Nah, kita ambil dari mana kode obat ini? Ya, betul. Kode obat kita ambil ke sini. Ya, pakai warna merah juga. Oke, ya toh? Nih, kode obat. Oke, dari kode obat. Cukup jelas ya? Jadi merelasikannya 3. Nah, nama pasien, oke. Nomor resep, biar di sini ada ID dokternya, dokter mana, maka di sini juga ditambahkan dengan nomor pasien. Pas. Ya. Ini tadi lebih gede nih. Oke. Iya. Nomor pasien kita ambil dari pasien. Ya.
Oke. Nah, begini ya. Jadi kalau ditanya buat relasi aljabar untuk mengetahui obat tertentu, kode obat, ini ada namanya. Jadi relasinya adalah antara obat, kemudian nomor resep. Ini tabelnya ada 2. Ini biasanya ya, biasanya ini diberi nama, ini biasanya diberi nama resep header ya, header resep. Nah, kemudian yang di sini adalah detail resep, detail resep. Nah, ini tak kecilin dulu hurufnya. Iya, iya. Namanya begini. Ya. Jadi nomor E itu relasinya adalah antara nomor pasien, kalau pengen namanya, ya toh, di sini nama dokter, nama pasien tertentu, nama dokter tertentu, ya berarti harus dengan ID dokter juga, ya. ID dokter kita relasikan dari sini. Ya, ID dokter, mana ID dokter ini? Ya. Kita relasikan dengan ini. Oke, pakai warna merah lagi. Oke, nah, dokter ketemu, pasien ketemu, kita relasikan, nama obat kita relasikan ke sini. Selesai. Ya, toh? Selesai. Ya, atas nama Lina ya, where nama sama nomor where nama pasien sama dengan Lina. Ketemu itu. Ya, itu jawaban untuk E, pertanyaan E. Ya. Iya. Oke, nah begitu teman-teman. Mungkin ada pertanyaan. Ya. Ada? Baik, kalau tidak ada, ya saya akhiri pertemuan pada malam hari ini. Kalau saudara kurang jelas dengan penjelasan saya, maka rekaman nanti saya akan berikan ya, sehingga saudara bisa mengulang lagi kapanpun gitu ya. Oke, tidak ada pertanyaan? Saya akhiri